Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur karena Allah SWT. Maka sore yang indah ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu belajar hukum pidana khusus. Tetapi sebelum kita masuk ke mata kuliah hukum pidana khusus, tentunya saudara harus tahu dulu pengertian hukum itu apa, kemudian pembagiannya, hukum pidana itu apa, baru kita ke hukum pidana khusus. Saudara-saudara, ada yang masih ingat apa sih artinya hukum itu? Ada yang tahu apa artinya hukum? Bagus, ya. Ya, hukum adalah peraturan-peraturan, ya, baik tertulis maupun tidak tertulis, ya, untuk mengatur masyarakat agar tertib, aman, tentram, damai, sejahtera, adil dan makmur. Itu secara luas, ya. Dan hukum ini jika dilanggar maka ada sanksi bagi pelanggarnya. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, kalau kita bicara hukum maka ada pembagian hukum secara garis besarnya, yaitu ada hukum publik dan hukum privat. Ada yang masih ingat pengertian hukum publik dan hukum privat? Benar, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan negara, orang dengan pemerintah. Contohnya apa? Hukum publik? Benar, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pajak, hukum apalagi internasional, kemudian hukum pidana dan lain-lain. Kalau hukum privat, hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan orang, ya, jadi antar pribadi. Contohnya apa? Hukum perdata yang terdiri dari hukum perikatan atau perjanjian, kemudian hukum perkawinan, perceraian, rujuk, dan macam-macam perikatan seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Saudara-saudara mahasiswa, itu tadi pembagian hukum secara umum, secara luas. Mengenai bentuknya, hukum itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu yang ada dalam peraturan perundang-undangan, ya, baik undang-undang dasar, undang-undang, sampai peraturan pelaksananya, ya. Jadi ada hierarki, ya. Jadi mulai sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila, UUD 45, undang-undang, dan peraturan teknis lainnya, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya. Kemudian hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang tumbuh dari masyarakat, yang berupa nilai-nilai atau norma-norma yang harus ditaati oleh masyarakat, karena pada nilai-nilai itu terdapat kebenaran yang harus dipertahankan oleh masyarakat. Saya kira itu tadi adalah uraian tentang hukum secara umum.